Ya, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, dimanapun teman-teman berada. Nama saya Zara Fadila, saya um, anggota Kolektif Nasional Pembebasan Nasional. Di sini ada Mbak Rizky Amalia dari Islam Bergerak dan Mas Ikra Anugrah dari Indo Progress. Hari ini kita lagi membahas tentang solidaritas untuk Palestina khususnya dengan perspektif anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Sebagai pembuka, saya jelaskan dulu mengapa sih kita perlu mengadakan diskusi ini. Yang pertama, solidaritas untuk Palestina secara internasional sangat penting karena di Palestina mereka tidak punya um, kemiliteran, tidak punya pemerintahan yang memiliki power dan sangat-sangat bergantung dengan pengakuan seluruh dunia atas kemerdekaan, kedaulatan, dan hak asasi manusia di dalamnya. Kemudian, untuk konteks Indonesia, orang-orang Indonesia sangat-sangat pro-Palestina. Kita sudah lihat banyak sekali aksi pro-Palestina di Indonesia dari berbagai macam kelompok. Ada kelompok yang bergabung karena kepeduliannya terhadap hak asasi manusia, ada kelompok yang bergabung dalam aksi karena kesadaran anti kolonialisme, ada kelompok yang bergabung karena menganggap perjuangan Palestina adalah semata-mata perjuangan Islam. Ada juga yang menolak bergabung ke dalam aksi-aksi Palestina dan tidak bersikap terhadap status Palestina karena tafsir agama di mana mereka beranggapan kalau Palestina merdeka nanti kiamat sudah dekat. Ada juga yang beranggapan uh, ini bukan urusan mereka jadi tidak usah ikut campur, uh, sudah terlalu sibuk, atau mereka menganggap uh, isu ini bukan isu kemanusiaan melainkan isu politik yang dipermainkan politisi. Ada juga politisi yang memakai donasi-donasi Palestina sebagai cara untuk dia mencari nama. Ada juga pemerintah yang um, masih mengakui kedaulatan Israel yang sekarang menduduki Palestina dan melanggar hukum-hukum peperangan, hukum-hukum kemanusiaan, tetapi masih saja diakui kedaulatannya. Tetapi banyak sekali rakyat Indonesia yang tidak tahu bahwa pemerintahnya sendiri masih memiliki sikap yang pro-Israel. Tidak ada yang namanya pro-Israel dan pro-Palestina di saat yang bersamaan. Karena sikap pro-Palestina adalah sikap anti-kolonialisme, anti-pendudukan, dan anti-pembunuhan terhadap warga sipil. Dan pemerintah Indonesia membuat aksi-aksi yang mereka organisir sendiri sehingga mereka terlihat sangat-sangat pro-Palestina dan tidak mendapat kecaman dari rakyatnya. Ini sangat banyak kebingungan dan saya lihat orang-orang di dalam gerakan sendiri sering merasa kelelahan karena tuntutan-tuntutan dan kesadaran yang dimiliki itu bukan pemahaman umum. Ketika aksi, orang menjadi bingung, loh kenapa kok mintanya begini? Saya tidak pernah melihat perspektif ini. Ini yang aksi ini uh, muslim atau bukan? Itu terkadang terjadi. Ada juga orang yang tidak mengetahui tentang asal muasal dari konflik ini dan ingin belajar. Yang pertama, saya ingin membuka ruang untuk Mbak Rizky ya tentang untuk membahas tentang sejarah pembentukan negara penjajah Israel di atas tanah Palestina dan bagaimana sih
Israel itu sebenarnya posisinya di dunia dan kenapa dia sangat-sangat penting untuk negara-negara imperialis seperti Inggris, Amerika, dan Prancis. Apakah Mbak Rizky sudah siap? Oke, sudah siap. Saya tutup mic dan saya persilahkan untuk ambil ruang. Oke, terima kasih banyak eh, teman-teman salam pembebasan. Nah, pertama kita perlu memahami juga kenapa lensa ekonomi politik ini penting dalam melihat lapisan penindasan di Palestina, yaitu kolonialisme, pendudukan, kapitalisme rasial, dan neoliberalisme. Yang perlu kita tekankan adalah perspektif ekonomi politik ini dia secara fundamental itu memberikan kritik dari warisan imperialisme yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong neoliberalisme, em, menebalkan ya logika kapitalisme rasial dan juga memfasilitasi kolonialisme pendudukan. Jadi kita melihat bahwa apa yang terjadi di Palestina sekarang, terutama sejak serangan Hamas 7 Oktober lalu itu adalah produk dari sejarah panjang yang melibatkan pendirian negara Israel, Amerika Serikat sebagai neokolonialisme, termasuk juga negara-negara kayak Inggris tadi disebut, Prancis, dan kemunafikan negara-negara Arab ya, dan juga kapitalisme global gitu. Jadi ketika kita melihat lensa ekonomi politik, kita mencoba untuk me- eh, membongkar anggapan bahwa kapitalisme itu netral atau alamiah gitu. Jadi kita mendenaturalisasi kapitalisme sehingga kita bisa mendapat analisis yang lebih dalam dan jelas tentang tiga aspek penindasan di Palestina gitu. Eh, dan caranya dengan melakukan membangun sejarah atau menyejarahkan dan mempolitisasi ulang ekonomi politik baik sebagai teori dan sebagai praktik dari rangkaian keterkaitan sosial, spasial, dan lokasi sejarah. Jadi ekonomi politik yang kritis ini melihat dimensi Palestina dalam keterkaitannya secara global maupun lokal. Dan di sini kita akan bicara, eh, kita perlu melihat ya, misalnya soal formasi kelasnya, kemudian struktur sosialnya, pembangunan ekonominya, em, struktur dominasinya atau relasi dominasi, dan perlawanan yang timbul dari keempat aspek tadi gitu. Nah, jadi ini akan memampukan kita untuk memberikan kerangka berpikir yang berbeda atau menantang sistem berpikir atau paradigma yang melihat konflik atau perang Israel terhadap Palestina sebagai bentuk politik performatif gitu, soal pembangunan negara bangsa gitu. Karena kalau kita melihatnya dari segi performative politics of state building ini gitu, kita akan sebatas terbentur oleh perspektif atau aspek-aspek kayak bantuan kemanusiaan, humanitarian aid gitu ya, donor asing, ketergantungan sama negara-negara maju, atau reformasi sektor keamanan gitu misalnya. Dan ini adalah bahasa-bahasa neoliberalisme di mana ya politik ya dalam artian politik yang radikal itu nggak berpengaruh gitu karena dianggap politik ya akan mengikuti bagaimana ekonomi itu berjalan. Nah, dari sini kan kemudian kita melihat ekonomi politik Palestina itu dibentuk lewat proses akumulasi berbasis eksploitasi dan perampasan yang dilakukan baik oleh tidak saja oleh Israel dan kapitalisme global gitu ya, tapi juga oleh elit Palestina itu sendiri atau kelas kapitalis di Palestina. Dan ini adalah indigenous gitu, itu sendiri gitu. Dan ketika bisa
bicara soal kapitalisme global, kita juga melihat ada bisnis militer yang besar di situ, tapi juga investasi dalam berbagai macam produk-produk skala massal gitu kan. Eh, nah, mm, untuk melihat itu kemudian kita perlu memahami sejarah perkembangan atau setidaknya perspektif materialisme historis dari perkembangan masyarakat Palestina sebelum Anakba tahun 1948 atau sebelum invasi Israel gitu ya. Karena kita melihat formasi kelas dan struktur sosial yang berubah oleh datangnya kolonialisme, imperialisme, dan Zionisme itu dibangun secara bertahap, tapi juga secara brutal untuk sampai pada titik saat ini, di mana produksi pengetahuan dan berita-berita tentang Palestina itu sangat didominasi oleh narasi-narasi pro Israel. Jadi memang secara deliberate ini adalah proyek kolonialisme yang mencoba untuk menghilangkan identitas dan eksistensi dari Palestina itu sendiri. Jadi ini juga kenapa perspektif ekonomi politik bisa dilihat juga menggunakan kerangka dekolonial. Jadi mencoba untuk melihat secara utuh fragmentasi yang diciptakan oleh kolonialisme dan Zionisme ini terhadap kehidupan tanah dan struktur masyarakat Palestina. Jadi ada semacam logika pemusnahan dan sejarah penghapusan yang dilakukan oleh melalui kapitalisme rasial dan kolonialisme pendudukan ini. Nah, pertama kita melihatnya dari struktur dinamika Palestina sebelum tahun 1948. Setelah tahun 1948 dan setelah kesepakatan Oslo tahun 1993. Nah, bisa dikatakan bahwa kesepakatan Oslo tahun 1993 ini yang dianggap fenomenal gitu ya, karena akhirnya mempertemukan pertama kalinya pemimpin Israel dan diwakili oleh Yitzhak Rabin pada waktu itu, dan Yasser Arafat dari PLO waktu itu, menghasilkan kesepakatan soal two state solutions, gitu kan, bahwa Israel dan Palestina sama-sama saling mengakui kedaulatan masing-masing dan berdiri sebagai negara masing-masing gitu ya. Meskipun ini juga kan problematis karena kan wilayah yang sudah dianeksasi Israel itu ya mencakup wilayah yang memang sebelumnya punya Palestina gitu. Nah, sehingga perjanjian Oslo ini sebenarnya sangat neolib dan dia menebalkan perbedaan kelas di masyarakat Palestina karena dia merangkul kekuatan-kekuatan domestik atau kapitalis Palestina ya di elit Palestina di bawah pemerintahan otoritas Palestina untuk mendapatkan proyek-proyek pembangunan termasuk dari kekuatan finansial global dan dari Israel itu sendiri. Sehingga dia tidak menantang kolonialisme, melainkan dia tersubjugasi, dia eksis tapi tersubjugasi di bawah kolonialisme Israel. Nah, dengan begini kan akan semakin menebalkan diferensiasi kelas dan akumulasi kapital oleh kelas kapitalis Palestina, di mana mereka mendapat keuntungan di bawah penjajahan Israel. Nah, jadi ketika kita bicara soal melawan tiga lapis penindasan ini, kita bicara soal perlawanan berbasis tanah, gitu ya, berbasis tempat, rumah mereka, tapi juga kita melawan di segala lini, termasuk soal kesadaran, soal konstruksi pengetahuan, bahasa, hingga armed struggle gitu. Nah, untuk melakukan ini kita perlu melihat struktur dari ekonomi politik di Palestina itu sendiri sebagai suatu proyek kolonial yang udah berlangsung selama seabad gitu kan, yang mencoba
menundukkan Palestina ke dalam beragam tata pemerintahan, sistem ekonomi politik, dengan memecah belah jurisdiksi teritorial mereka, dengan segala rupa pembagian, pembelahan, dan perpecahan yang dilakukan terhadap segala sendi aspek kehidupan rakyat Palestina. Sehingga jelas hal seperti ini sangat mempengaruhi eh, narasi-narasi dan wacana dominan yang muncul. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sejarah sebelum 1948, kalau kita mau melihat formasi kelasnya dan struktur sosialnya pada saat eh, itu misalnya ya, sebenarnya pada waktu itu bahkan sebelum kolonialisme Eropa benar-benar masuk ke Palestina sekitar tahun 1882, nah itu em, Palestina itu punya surplus pertanian. Mereka terutama di, di produksi kapas gitu ya, dan barang-barang lain ya. Mereka memproduksi kapas karena waktu itu perdagangan kapas dari Amerika ke Eropa itu terganggu karena adanya perang sipil saat itu di Amerika. Nah, Palestina waktu itu akhirnya yang menyuplai eh, eh, kapas gitu ya, bahan-bahan untuk membuat kain, eh, pakaian gitu ke Eropa. Dan bukan saja sebatas surplus di sektor ini gitu ya, di produksi kapas gitu, tapi juga berbagai macam bentuk perdagangan, dan baik itu yang berbasis di kota maupun di pedesaan gitu. Nah, jadi ada surplus perdagangan dan ini terjadi selain karena hmm, permintaan dari pasar Eropa, tapi juga karena dinamika internal di dalam Kesultanan Ottoman itu sendiri. Karena kan pada waktu itu Palestina berada di bawah Kesultanan Ottoman yang dinamis gitu. Jadi mereka memproduksi, mereka menstimuli perdagangan gitu. Pertanian maupun barang-barang diproduksi di manufaktur gitu. Nah, tapi juga seiring dengan itu, kemudian kolonialisme mulai masuk dan Palestina masuk ke dalam mandat Inggris gitu ya. Di sini era di mana Palestina terintegrasi ke dalam pasar dunia gitu. Um, dan ketika masuk ke dalam pasar dunia, ini mm, pelan-pelan ditundukkan gitu kan oleh kekuasaan kolonial. Nah, ini kan pelan-pelan akumulasi lewat perampasan dan em, formasi kelas yang baru itu perlahan-lahan muncul. Nah, kemudian di sini juga perubahan strukturalnya muncul gitu. Karena akhirnya mulai ada kelas burjuasi komersial yang terhubung dengan perdagangan di Eropa. Tapi juga muncul em, kawasan-kawasan yang kemudian dimiliki oleh tuan tanah gitu, dengan landed propertiesnya gitu. Nah, tapi sebenarnya sampai pada tahun itu struktur masyarakat Palestina belum terlalu eh, berubah gitu. Pada waktu itu, jadi masih ada kayak kelas artisanal gitu ya, seperti pengrajin gitu misalnya. Dan sektor pertanian juga eh, tetap ada gitu, tetap fleksibel, eh, subsisten gitu, dan eh, beragam produksinya gitu. Nah, kemudian em, kalau misalnya kita lihat pada periode menjelang 1948 gitu, ketika Zionisme mulai masuk gitu, mencengkram ya, menancapkan kukunya gitu. Disinilah mulai terlihat ya dampak dari kolonialisme em, Yahudi dan perampasan lahan gitu ya. Dan em, surplus tenaga kerja mulai mulai tampak, dan
daerah seperti tepi barat gitu ya, di Nablus misalnya, itu mereka nggak mengalami em, semacam perubahan langsung ya, atau perubahan formasi sosial untuk kayak yang jadi basis buat kapitalisme gitu. Tapi sebaliknya gitu, eh, lebih ke pembangunan yang timpang di sisi di satu sisi kelas eh, petani itu dia punya satu kaki di pasar global gitu ya karena dia memproduksi eh, em, apa bahan-bahan untuk ekspor, tapi di satu sisi dia punya eh, sebagian hasil produksinya untuk subsisten gitu. Nah, tapi juga di sisi lain banyak mereka yang mencari kerja di luar sektor pertanian untuk tambahan lah gitu ya dari penghasilan pertanian mereka gitu. Nah, hanya sedikit yang dapat untung dari integrasi ke pasar ini gitu, pasar internasional ini, yang kelas-kelas borjuasi ini gitu. Tapi sebenarnya di beberapa tempat itu kelas petani kaya itu nggak muncul gitu. Eh, karena kondisinya ini tidak masih belum ada akumulasi perampasan yang sistemik, em, sehingga karena nggak ada kelas borjuasi yang cukup kuat gitu pada waktu itu, maka kelas borjuasi juga nggak mampu untuk bertindak secara politik gitu. Em, nah, dari sini kita perlu melihat bahwa struktur sosial Palestina pada waktu itu memang itu eh, di era prakapitalisme ya memang dia tidak berbasis kelas gitu. Dia berbasis pada klan-klan tertentu atau faksi-faksi tertentu. Nah, em, faksi yang mengikat kelompok urban dan rural pada waktu itu adalah namanya Kais dan Yaman gitu. Nah, Kais dan Yaman ini dia itu lebih ke berbasis klan. Nah, faksi kedua yang dominan adalah faksi yang mereka itu eh, mengikat janji kesetiaan gitu ya dengan eh, Kesultanan Ottoman. Dan ini terinstitusionalisasi pada waktu itu. Nah, faksi yang ketiga itu berbagai kelompok yang sifatnya itu eh, patron klien gitu, berbasis kedaerahan gitu lah ya, kewilayahan pada waktu itu. Nah, em, faksi Kais dan Yaman ini kemudian mulai kehilangan efektivitasnya sebagai pengikat yang mengidentifikasikan mereka berbasis klan-klan ini gitu. Eh, ini terjadi karena juga eh, atau ketika sistem baru yang mulai lebih kompleks gitu ya, sistem aliansi yang lebih kompleks, yang lebih baru, ini diperlukan gitu eh, untuk merespon relasi sosial yang udah bertransformasi. Dan ini akibat transformasi antara kaum tani dan sektor perkotaan gitu ya, dan struktur sosial Yahudi pada waktu itu. Jadi sulit untuk kemudian kita melihat dinamika di era-era ini sebagai dinamika yang lebih ke politik kelas gitu ya. Karena ini sifatnya lebih ke politik eh, antar faksi gitu. Nah, kalaupun ada tantangan-tantangan terhadap kelompok-kelompok berbasis eh, faksi-faksi ini gitu. Ini coba dilakukan misalnya oleh Kasamit gitu misalnya. Nah, dia membangun aliansi antara kelompok pejuang buruh tani gitu dengan misalnya kelompok buruh miskin gitu. Atau lewat misalnya Partai Komunis Palestina pada waktu itu yang terdiri dari kayak serikat-serikat eh, pekerja gitu pada waktu itu. Atau juga ada juga yang mewakili kelas profesional atau kelas menengah lewat Partai Istiqlal. Nah, tapi ini kan lagi-lagi ini tidak punya kekuatan yang besar gitu. Karena memang hmm, kondisinya itu tidak ada basis material untuk pertumbuhan dari kelas yang hegemonik gitu. Sehingga yang paling punya pengaruh adalah ada tuan tanah sama em,
sama jaringan-jaringan mereka di perkotaan gitu ya. Yang bertindak lewat gaya patronase, bukan sebagai kelas gitu ya, bukan sebagai kelas yang hegemonik gitu. Tapi di sisi lain juga faksi-faksi ini gitu, kadang dia bisa berperan eh, atau mengekspresikan diri sebagai kepentingan dari kelas tertentu, terutama kepentingan kelas tuan tanah gitu di Palestina. Nah, itu struktur tahun 19 sebelum sampai 1948. Tapi ketika terjadi Anakba, eh, ketika terjadi Anakba itu em, mengubah secara brutal ya sistem sosial, struktur sosial dan formasi masyarakat yang ada di Palestina. Dan ini dilakukan lewat berbagai cara sehingga mm, pada tahun 1948 itu ada begitu banyak arus pengungsi ya, selain juga pembantaian-pembantaian dan perampasan properti rakyat Palestina yang dilakukan oleh eh, eh, para pendatang Yahudi gitu. Itu menciptakan eh, kantong-kantong pengungsi yang besar gitu, baik secara internal di wilayah Palestina itu sendiri maupun pelan-pelan tergeser sampai ke berbagai wilayah sebelah gitu kayak Mesir, Yordania, bahkan Irak, Mesir, Suriah eh, dan sebagainya gitu. Nah, seiring dengan itu juga rasa untuk kembali pulang dan melawan itu sangat kuat gitu, sehingga eh, kesadaran untuk melawan dan kesadaran untuk pulang itu sebagai eh, bangsa Palestina itu tumbuh seiring juga di tahun-tahun itu dengan kekuatan pan-Arabisme gitu. Yang memang sebagian besarnya itu secara signifikan itu dipimpin oleh orang-orang Palestina pada waktu itu. Eh, dan di situ juga muncul sentimen antikolonialisme eh, yang radikal gitu ya. Dan mulai muncul gerakan-gerakan pembebasan nasional Palestina dan juga faksi-faksi Marxis-Leninis gitu yang muncul kayak PFLP dengan dan Democratic Front for Liberation of Palestine misalnya. Jadi memang tahun 50-an ini mengumpulkan periode di mana para pengungsi-pengungsi ini, Palestina ini yang terampas ini kemudian berkumpul eh, dan tahun 59 ini kemudian Fatah itu mulai terbentuk gitu kan. Nah, memang em, tuntutannya ini kan sebenarnya untuk hak untuk kembali pulang gitu. Nah, ini yang ditekankan oleh gerakan pembebasan Palestina. Mereka nggak mengusung narasi-narasi anti-Yahudi atau antisemitisme gitu. Mereka bahkan tidak me- apa ya, nggak menyerukan untuk mengusir orang-orang Yahudi gitu. Tapi mereka hanya ingin pulang gitu. Mereka pengen pulang ke tanah mereka, ke tanah leluhur mereka. Nah, dari fenomena ini juga terlihat ketika ada kantong-kantong pengungsi di berbagai eh, tempat ini, eh, ada semacam tumpukan besar gitu di kamp-kamp pengungsi ini. Ini kan orang-orang dari segala macam itu kan berkumpul gitu ya, dari eh, berbagai macam daerah dan profesi itu. Mereka eh, saling berinteraksi, saling berdiskusi, dan ini secara tidak langsung juga sebagai eh, memberikan struktur kelas tersendiri gitu. Nah, karena sebelumnya mereka ini adalah orang-orang punya tanah gitu. Mereka adalah apa, landed people gitu. Yang kemudian mereka terampas sehingga struktur kelasnya ini mau tidak mau berubah gitu. Dan itu ter, terlihat di dalam dinamika di kamp-kamp pengungsi itu dan mereka yang tinggal di kamp-kamp pengungsi ya mayoritas ya kelas pekerja Palestina gitu. Mereka yang kaya ya yang borjuis-borjuis Palestina itu eh,
mereka nggak tinggal di kampung pengungsi gitu, mereka udah pindah ke luar negeri kayak Muhammad Hadid gitu ya, bapaknya Bella Hadid dan Gigi Hadid gitu ya. Ya mereka ya udah mereka bisa buka bisnis properti, lanjut jadi pengusaha, atau sebagian diaspora jadi akademisi di kampus-kampus eh, eh, Amerika dan Eropa gitu misalnya. Udah punya karir dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi dari kamp-kamp pengungsi inilah eh, bentuk formasi kelas yang baru di mana kelas pekerja ini berkumpul dan menjadi lokus dari eh, gerakan perlawanan. Tapi juga di sini komposisi kelasnya juga nggak cuma eh, orang-orang yang dulunya adalah landed people gitu, working class di sektor agraria, tapi juga secara bersamaan juga terjadi proses proletarianisasi, karena mereka kan juga tinggalnya ya di tempat yang bedeng-bedeng, tenda-tenda, ataupun buat mereka tuh bangunan sementara gitu. Eh, Rumah-rumah penampungan gitu kan. Dan di situ juga kemudian terjadi kelas baru yang berbentuk lumpen proletariat, di mana mereka emang nggak punya statusnya, dilarang gitu untuk bekerja. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa akar permasalahan konflik Palestina ini memang adalah proses kolonialisme pendudukan yang berlangsung selama 1 abad gitu ya. Ini saya mau merangkum ya. Sehingga perlu untuk mengkontekstualisasikan ekonomi politik terhadap analisis isu Palestina lewat hierarki relasi kolonial yang dibentuk Zionis dan kapitalisme. Jadi ada hubungan kokonstitutif antara kapitalisme dan kolonialisme. Dan di sini kita melihat kapitalisme dan kolonialisme sebagai um, kemunculan yang menyejarah gitu, dan juga sekaligus ekspresi global kontemporer. Jadi dengan melihatnya sebagai kemunculan yang menyejarah dan ekspresi global kontemporer ini sebagai aspek materialnya gitu kan, kita tidak melihat konflik atau perang Israel terhadap Palestina ini sebagai satu yang sekedar persaingan antar tanah atau perebutan lahan atau sentimen keagamaan atau eh, Israel demokrasi terbesar di Timur Tengah dan dikeroyokin sama negara-negara musuhnya gitu, dan narasi-narasi yang selama ini gitu ya dominan gitu. Jadi ini dilihat sebagai sesuatu yang punya basis materialnya dan tidak semata soal dimensi-dimensi spiritual atau dimensi-dimensi religius. Nah, ya gitu aja dari saya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih. Wah, terima kasih Mbak Rizky. Saya baru tahu sebenarnya uh, sejarahnya yang dari zaman Ottoman ini. Yang aku tangkap tadi, si penjajahan ini tidak terjadi tiba-tiba, seperti yang digambarkan di media atau yang sering saya dengar di teman-teman sebaya. Terus juga ada lapisan-lapisan kelas sosial di dalam Palestina, seperti kelas pedagang, kelas pemilik tanah, tuan tanah, yang memunculkan celah-celah agar dominasi Israel bisa masuk dan terbentuklah si negara Israel itu di atas tanah Palestina. Persis. Yang saya highlight tadi, nasionalisme Palestina ini sangat lekat dengan kembali pulang, seperti yang terjadi di tempat-tempat pengungsian dari perang. Itu juga nasionalisme yang terbentuk di diaspora-diaspora seperti diaspora Kongo yang sekarang sedang terusir dari tanahnya. Ada juga logika pemusnahan ini terjadi melalui kapitalisme rasial, fasisme ya, dan pendudukan, sehingga sejarah ini tuh kita lupakan karena sangat identiknya Palestina dengan penderitaan gitu. Kita jadi lupa kalau Palestina itu punya masa lalu yang kompleks dan perlu kita telusuri untuk mengetahui dan mengenal Palestina itu seperti apa. Lalu kita
mau move on ke topik tentang solidaritas internasional. Tadi Mbak Rizky sempat bilang bahwa solidaritas ada yang terkesan performatif, yaitu tentang gencatan senjata saja, bantuan saja, donasi saja, reformasi di aktivisme semacam itu selalu muncul, apakah kamu mendukung yang Hamas, faksi yang mana, kamu mendukung ini atau itu. Nah, itu sebenarnya pertanyaan untuk rakyat Palestina, dan bisa kita bongkar lebih dalam dari penjabaran Mas Ikra. Bagaimana Mas Ikra, sudah siap? Insya Allah sudah siap. Maaf, tadi saya ke belakang sebentar. Oke. Um, saya serahkan panggung ke Mas Ikra aja. Saya tutup Baik. mic dulu. Terima Ya, kasih. terima kasih banyak Mbak Zara, Mbak Rizky tadi juga atas pemaparannya yang luar biasa. Selamat apa nih? Selamat sore malam ya kawan-kawan di Indonesia. Di sini masih siang. Saya mungkin di Belanda kebetulan. Sekarang sebagai peneliti di Universitas Leiden. Assalamualaikum juga buat kawan-kawan. Terima kasih sudah mengundang saya, kawan-kawan pembebasan dan juga kawan-kawan pemirsa lain ya yang mungkin bergabung di YouTube. Sebentar, saya eh, pasang dulu stopwatch karena takut saya kebanyakan ngomong gitu. Jadi saya tahu saya harus menyelesaikan dalam 20 menitan begitu ya. Saya sudah share juga slide yang akan saya tampilkan ke kawan-kawan. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan yang tidak bisa join misalnya, atau kawan-kawan yang di sini mau melihat kembali pemaparan saya dalam bentuk tertulis, bisa melihat file PDF yang saya share di chat Zoom. Nah, ini saya ada sedikit slides yang sebenarnya saya lebih ingin ngomong secara mengalir saja ya gitu. Tapi saya pikir agar teman-teman yang tidak sempat bergabung bisa juga lihat pemaparan saya dalam bentuk tertulis, akhirnya saya buat slides gitu. Nah, ini saya share screen kalau boleh. Oke. Nah, saya Iklan Nugrah. Saya kalau digerakkan beberapa kolektif di mana saya terlibat. Saya aktif di Indo Progress. Saya juga aktif di Forum Islam Progresif. Ini kolektif yang bercita-cita, kolektif kecil ya, yang bercita-cita untuk memperjuangkan Islam yang pro pembebasan gitu. Kita akhir-akhir ini memiliki kerja kolaboratif, riset kolaboratif dengan kawan-kawan miskin kota di Jakarta, dengan kawan-kawan XPRI dan JRMK misalnya, dan juga saya bantu-bantu Mbak Rizky dan kawan-kawan lain di Lembaga Zakat Progresif, Lembaga Zakat Daulat Umat gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal isu Palestina, saya bukan pengkaji secara khusus ya isu Palestina dan Israel, eh, okupasi Israel oleh Palestina, tapi ini topik yang saya ikuti secara cukup intens sebagai orang gerakan, katakanlah gitu, dan saya cukup mengikuti kajian-kajian akademiknya dan secara basis ilmuwan sebagai orang yang dididik dalam kajian ilmu politik, banyak pembacaan dan perangkat analisa yang saya cukup familiar, cukup paham untuk membaca isu-isu ini, terutama dari perspektif ekonomi politik, dari perspektif materialisme historis gitu. Jadi ini apa ya? Ini saya pikir ada beberapa hal yang tentangnya saya bisa memberikan elaborasi yang cukup eh, layak lah ya. Kemudian dalam beberapa bulan terakhir, terutama pasca meletusnya perang Israel terhadap rakyat Gaza, saya juga terlempar begitu ya, tiba-tiba menjadi cukup dan sangat terlibat dalam kerja-kerja solidaritas Palestina di Belanda, terutama di lingkup kampus ya, universitas-universitas begitu. Nah, tadi konteks historis dan ekonomi politiknya sudah dengan sangat baik dijelaskan oleh Mbak Rizky. Nah, ini saya mencoba mengkontekstualisasikan tiga hal.
begitu ya. Pertama saya mengkontekstualisasikan dan sedikit membahas mengenai serangan 7 Oktober yang dilakukan oleh kelompok militan Palestina. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit mengenai evolusi gerakan perlawanan Palestina pasca Nakba, pasca 1948, dan kemudian saya akan langsung ya fast forward membahas mengenai kontur gerakan solidaritas Palestina sekarang, terutama yang di dunia barat ya. Dan yang poin ketiga ini sedikit banyak sifatnya reflektif begitu, ini adalah hal yang saya alami dan kawan-kawan lain alami dalam beberapa bulan terakhir begitu. Dan yang terlibat di sini kalau kawan-kawan dari gerakan sosial di Indonesia ada beberapa orang begitu, dari Indo Progress ada juga kawan Windu. Kalau dari Islam Bergerak ada kawan Ella juga, dan juga ada Putri, istri saya, dia juga terlibat dalam apa namanya, dalam aksi-aksi di sini, kawan-kawan ini. Jadi sebenarnya kawan-kawan yang tidak bisa ikutan diskusi kita hari ini juga sangat aktif ya dalam gerakan-gerakan solidaritas Palestina di sini di Belanda. Oke, nah ini saya ingin memulai dengan mengkontekstualisasikan operasi Badai Al-Aqsa ya, Al-Aqsa Flood atau Al-Aqsa Storm ya, yang dilakukan oleh bukan hanya Hamas saja, tapi oleh sejumlah kelompok militan Palestina yang lain. Jadi Palestinian Islamic Jihad juga di situ terlibat, kemudian kelompok-kelompok kiri yang tadi disebut seperti PFLP dan DFLP dan juga brigade militer dari Fatah bahkan juga terlibat begitu ya. Nah, saya pikir kalau kita melihat sejarah gerakan rakyat, sejarah gerakan kiri, kita perlu melihat yang dilakukan oleh Hamas atau kelompok-kelompok militan Palestina ini mirip dengan yang dilakukan oleh Vietcong ya, ketika melawan imperialisme Amerika dan Perancis di Vietnam pada waktu itu. Jadi mungkin analogi yang cocok adalah ini mirip dengan serangan Tet ya, Tet Offensive yang dilakukan oleh Vietcong, tapi ini konteks yang lebih kontemporer begitu. Nah, ilmuwan politik kiri progresif Norman Finkelstein dia juga membuat satu analogi menarik dan penting bahwa pecahnya blokade Gaza, upaya kelompok-kelompok dan juga warga di Gaza untuk membuka blokade yang meletus ya, yang berujung pada serangan 7 Oktober kemarin itu perlu dilihat mirip dengan pemberontakan budak ya. Kalau kita lihat contoh-contoh historis yang lalu, atau pemberontakan tahanan kamp konsentrasi, pemberontakan mirip dengan pemberontakan tahanan Yahudi yang ditaruh di ghetto di Warsawa di zaman okupasi Nazi di Polandia, begitu. Jadi ada kemiripan sebenarnya di sini. Dan dalam proses pengambilan keputusan dan juga eksekusi ya operasi militernya, kita perlu melihat ini operasi militer yang di saat bersamaan rapid, tetapi juga sangat kacau begitu ya, karena ada split di antara 3 aktor, yaitu Biro Politik Hamas, sayap militer Hamas, dan juga rakyat Gaza yang mengambil aksi-aksi spontan begitu. Jadi kita perlu tahu karakter sesungguhnya dari operasi Badai Al-Aqsa itu kemarin seperti apa begitu. Nah, yang saya juga ingin garis bawah adalah kita perlu membongkar klaim ya bahwa 1.400 orang Yahudi dibantai dengan keji oleh Hamas, ini adalah pembantaian terbesar setelah Holocaust dan lain sebagainya. Pertama, kita perlu ingat bahwa jumlah angka korban warga sipil dari Israel itu perlu dicurigai ya. Awalnya mereka bilang 1.400, tapi kemudian dikoreksi di 1.200 begitu. Dan dari 1.200 korban, hampir separuhnya sebenarnya adalah reservis ya. Mereka adalah komponen cadangan dari tentara okupasi Israel, tentara pertahanan Israel, Israel Defense Force. Kalau kita dalam gerakan solidaritas Palestina menyebutnya sebagai Israel Occupation Force. Jadi karena mereka komponen cadangan ya, seperti itu target yang sah saja. Nah, memang ada orang-orang warga sipil yang meninggal begitu ya. Tapi baik juga meninggal karena peluru nyasar dari tentara IOF gitu. Nah, ini IOF, tentara Israel, mereka punya doktrin Hannibal. Jadi kalau dalam kondisi kritis begitu ya sah-sah saja menyikat apa namanya sandra warga Israel itu sendiri begitu. Jadi supaya musuh tidak memiliki kekuatan negosiasi gitu ya. Kalau punya sandra kan punya kekuatan negosiasi. Nah, ini disikat, dibunuh sendiri begitu.
Tentu ada excess killings begitu. Ada apa namanya? Ada pembunuh, ada ya warga-warga sipil Israel yang tidak bersalah jadi korban begitu. Tapi ya itu perlu diletakkan secara kontekstual juga gitu. Kemungkinan itu dilakukan oleh bukan oleh eh, militan, kelompok-kelompok militan, tapi mungkin dilakukan oleh warga Gaza yang memang amarahnya sudah menumpuk begitu ya. Dan kita nanti bisa berdiskusi lebih lanjut, tapi klaim atau fitnah bahwa Hamas sama dengan ISIS, bahwa mereka ini memanggang bayi, pemerkosa dan lain sebagainya, ini sudah baik dibongkar, termasuk di laporan PBB yang baru-baru ini muncul, baru beberapa hari yang lalu, atau bahkan baru hari ini. Dan ini sebenarnya semua dilakukan sebagai dalih untuk melancarkan genosida. Begitu. Nah ini ada sumber-sumber yang kawan-kawan bisa cek, dan saya juga bikin sedikit ulasannya ya di Indo Progress. Oke, saya mau masuk ke tinjauan historis secara singkat pas awal perjuangan pembebasan Palestina pasca Nakba, yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rizky, ya proses eh, perkembangan masyarakat kelas, struktur kelas dan juga formasi sosial di Palestina, baik di bawah Sultan Utsmani, Ottoman Empire sampai dengan penjajahan Inggris dan sampai dengan kolonisasi Zionis sampai dengan sekarang, begitu. Tapi kalau kita bicara taktiknya dari 1948 sampai sekarang itu gabungan ya antara perjuangan bersenjata dan juga strategi-strategi diplomasi begitu. Dulu sebelum orang mengasosiasikan perjuangan bersenjata dengan Hamas, misalnya yang lebih baik aktif adalah kelompok-kelompok kiri Palestina ya, seperti misalnya PFLP, Popular Front for the Liberation of Palestine, dan juga pecahannya di FLP, Democratic Front for the Liberation of Palestine. Mereka ini terkenal dengan aksi-aksi pembajakan pesawat ya, kalau teman-teman mungkin familiar dengan figur seperti Laila Khalid dan lain sebagainya, dan itu sebenarnya mendapatkan dukungan dari berbagai macam eh, organisasi, kemudian individu-individu, dan juga negara begitu ya. Kalau saya ada kenalan, ada kawan satu diaspora Palestina di sini, kebetulan ya, seorang bapak-bapak tua gitu, kebetulan kakaknya dulu terlibat dalam PLO, dia merupakan bagian dari Fatah ketika Fatah masih revolusioner ya, belum melakukan kapitulasi. Nah, dia itu misalnya menjadi penyelundup material untuk senjata, begitu ya. Dan salah satu tempat di Eropa pada waktu itu, misalnya 70-an, di mana eh, militan Palestina bisa bebas beroperasi atau bisa relatif aman beroperasi, salah satu adalah Perancis misalnya. Karena pemerintah Perancis punya simpati dengan PLO, begitu ya. eh Kemudian banyak apa kelompok-kelompok Palestina juga membuat basis ya di apa namanya di berbagai negara Arab gitu. Kadang-kadang ini menimbulkan masalah juga apa namanya di negara-negara Arab karena dianggap merongrong atau menantang eh, otoritas tempat ya. Dan juga represi dari otoritas atau negara atau pemerintah negara-negara Arab lain gitu. Hamas dan Palestine Islamic Jihad ini muncul pemain yang agak baru sebenarnya yang muncul di kemudian hari gitu. Patronnya berbeda-beda. Ada individu dan negara Eropa juga. Ada Uni Soviet ketika Uni Soviet masih ada. Ikhwanul Muslimin dan juga Iran juga menjadi model dan sponsor yang penting begitu ya. Dan yang menarik juga adalah beberapa organisasi ini misalnya seperti PFLP dan di FLP mereka ini membuat front ya. Jadi mereka membuat organisasi-organisasi front, bahkan membuat LSM gitu. Nah, ini mereka LSM ini atau organisasi front ini menerima pendanaan, menerima kucuran dana, menerima funding dari Uni Eropa. Jadi dari sumber pendanaannya sebenarnya sangat menarik juga strateginya gitu. Nah, tadi juga sudah disebut pasca mengenai perjanjian Oslo ya, yang pendeknya bisa kita eh, bilang sebagai bentuk kapitulasi gitu terhadap kepentingan Zionis terhadap Israel dan Barat dan sebagai implikasinya akhirnya ada kenaikan gelombang perlawanan ya atau gelombang intifada dalam istilah bahasa Arab ya, atau dalam leksikon politik Palestinanya begitu. Sempat ada proses pemilu Palestina di tahun 2006, tapi ini tidak digubris oleh Barat dan Israel. Dalam satu kesempatan diskusi di Universitas Leiden yang saya ikuti baru-baru ini, eh, beberapa aktor, beberapa katakanlah pekerja NGO yang terlibat dalam
proses pemilu Palestina di tahun 2006 pada waktu itu, pemilu pertama dan terakhir ya, di dalam konteks sekarang, itu dia bilang ya proses pemilu Palestina pada waktu itu bisa dikatakan sebagai salah satu proses yang terbaik, proses pemilu terbaik di Timur Tengah begitu ya. Tapi hasilnya tidak digubris ya oleh ditolak bahkan oleh Israel dan Amerika Serikat pada waktu itu. Yang terjadi seterusnya dari 2006 sampai dengan sekarang, terutama di tahun-tahun 2019, 2020, 2021 adalah konsolidasi rezim apartheid ya. Israel yang menduduki wilayah-wilayah Palestina begitu. Dan yang perlu diingat juga saya pikir adalah ada 5.000 lebih tahanan politik Palestina yang dibui di penjara Israel begitu ya. Jadi kalau orang bilang misalnya eh, baik di media arus utama maupun di propaganda-propaganda sayap kanan atau Zionis, mereka bilang di mana Nelson Mandela Palestina gitu. Saya akan bilang ya beberapa di antara mereka itu berada di penjara Israel dan Israel tidak mau melepaskan mereka karena mereka tahu gitu, kalau tahanan-tahanan politik ini dilepas maka bukan hanya proses militansinya tapi proses konsolidasi dan bahkan unifikasi dari gerakan-gerakan perlawanan Palestina akan semakin cepat, dan itu yang memang mereka tidak mau itu begitu ya. Nah, kalau kita berbicara Hamas, begitu Hamas sendiri ini juga organisasi yang unik karena dia mengalami katakanlah moderasi dan transformasi, dia bersedia ikut pemilu, begitu. Kemudian para komentator Barat misalnya sering bilang bahwa ya Hamas ini organisasi yang dari sananya antisemitik dan lain sebagainya. Tentu ada ekspresi yang katakanlah reaksioner gitu dalam beberapa hal, tapi ini hal yang wajar begitu kalau kita lihat di gerakan. Kalau kita lihat ekspresi basis massa dimanapun, kalau kita lihat eh, fase awal dari sebuah pergerakan kebebasan nasional, ya termasuk Serikat Islam yang bertransformasi menjadi Serikat Islam Merah dan PKI misalnya, itu retorika-retorika awalnya memang cenderung reaksioner begitu. Tapi kalau misalnya kawan-kawan lihat piagam Hamas di tahun 2017, itu piagam yang menarik karena dia dengan jelas mengatakan bahwa musuh kami adalah kolonialisme Zionis dan bukan orang Yahudi, yang tadi dibilang Mbak Rizky, dan dia bahkan menerima secara implisit ya dalam tanda kutip menerima solusi dua negara. Dia tidak mengakui Israel, tapi dia bilang kami menerima wilayah Palestina sesuai dengan kesepakatan yang ada di tahun 67 gitu ya. Dan dalam perkembangan selanjutnya termasuk di dalam operasi militer yang di 7 Oktober, mereka juga beraliansi dengan gerakan Palestina yang lain di dalam kelompok perlawanan ya, Axis of Resistance gitu. Nah, ini saya mau membahas apa yang saya alami, yang saya terlibat, dan yang saya observasi dalam beberapa bulan terakhir, setidaknya semenjak awal Oktober. Pasca 2006 juga ada gelombang perlawanan baru, jadi ini bukan hal yang baru-baru amat sebenarnya, tapi menggemanya meletusnya katakanlah sekarang gitu ya. Kawan-kawan mungkin pernah dengar mengenai gerakan BDS, Boycott, Divestment, and Sanction. Ini gerakan untuk yang terinspirasi oleh gerakan anti-apartheid ya, anti-apartheid Afrika Selatan. Jadi tujuannya adalah mendorong berbagai macam lembaga publik ya, jadi korporasi, kemudian kampus-kampus, pemerintah dan lain sebagainya untuk melakukan boykot, melakukan divestasi atau penarikan investasi dan melakukan sanksi terhadap apa namanya kelompok-kelompok, terhadap institusi-institusi Israel ya, baik seperti kampus misalnya, kemudian perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Juga ada generasi pejuang baru Palestina, baik yang di Palestina sendiri maupun yang di diaspora. Nah, ini siapa saja para pejuang baru ini? Ini macam-macam ya. Ada mahasiswa, ada kombatan ya, memang ada juga mereka yang kemudian angkat senjata, ada sejumlah lapisan intelektual hingga para jihadis online ya atau peretas hacker gitu. Dan saya merasa bahwa terutama pasca COVID, intensifikasi rezim apartheid Israel itu semakin menjadi-jadi, semakin banyak misalnya kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim, para settlers di tepi barat, begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat saja statistik jumlah
korban jiwa yang meninggal, ya, yang syahid sebelum 7 Oktober, jadi setahun sebelum 7 Oktober, katakanlah seperti itu. Jadi antara Oktober 2022 sampai Oktober 2023. Itu jumlahnya lebih banyak dari eh, orang Israel yang meninggal dalam serangan 7 Oktober begitu. Tapi tidak ada yang menggubris itu ya. Tidak ada yang melihat itu. Meskipun itu sangat terdokumentasikan oleh baik di media begitu. Nah, dan pas ke 7 Oktober saya melihat banyak gelombang perlawanan ya yang semakin intensif gitu. Dia pecah, banyak mobilisasi massa di barat. Foto yang di atas ini foto awal-awal aksi massa di Amsterdam. Yang awalnya yang baik terlibat itu kelompok-kelompok diaspora ya. Jadi kelompok diaspora Timur Tengah yang baik turun di situ. Meskipun ada kelompok-kelompok kirinya juga sedikit. Nah, kemudian aksi massa ini semakin berkembang, misalnya berkembang dia menjadi proses pendudukan stasiun, misalnya begitu. Atau grebek produk-produk Israel di supermarket dan lain sebagainya. Kalau di kampus, saya misalnya tempat saya kerja, kami membuat aksi seri kuliah gitu ya, Teach In, ini terinspirasi dari gerakan perlawanan anti perang Vietnam dan ini juga dilakukan di kampus-kampus Belanda yang lain begitu. Yang menarik adalah gelombang awal represi ini bermula bukan hanya di publik sebenarnya, yang kelihatan kan di Jerman ya, kalau di Eropa, tetapi di universitas begitu. Saya bisa bilang ini pengalaman personal saya, pengalaman kolektif ya, bukan hanya personal, pengalaman kolektif saya dan kawan-kawan pengajar, kawan-kawan peneliti di Universitas Leiden, misalnya itu dari pihak rektorat diam ya ketika ada serangan, ketika ada perang di Gaza, begitu diam dan mereka bilang wah ini isu yang kompleks segala macam dan untuk meminta ruang untuk melakukan apa namanya aksi-aksi advokasi di kampus, aksi-aksi teach in untuk menggelar seri kuliah itu susah minta ampun dan bahkan eh, sempat direpresi begitu ya. Ada beberapa mahasiswa dan dosen yang dibuntuti misalnya oleh security kampus, oleh pihak keamanan kampus dan bahkan di satu titik di newsletter ya, di eh, buletin kampus bagi staf pengajar teman-teman ini malah difitnah ya, dianggap sebagai pengacau, dikutuk ya oleh rektorat. Rektorat memakai bahasa kami mengutuk begitu ya dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat absurd. Dalam beberapa konteks represi ini seperti yang tadi saya bilang dan contohkan itu bermula bukan di publik tapi di kampus gitu ya. Di saat yang bersamaan ya ini proses yang dialektis ya gitu. Jadi perang propaganda publik terus berlangsung dari Israel dan juga kelompok-kelompok Zionis atau kelompok-kelompok Jewish supremacist yang lain ya. Seperti AIPAC misalnya di Amerika Serikat itu ada kelompok lobi Zionis yang sangat besar yang bisa dikatakan sebenarnya seperti ya dia agen intelijen ya dalam bentuk donor kampanye gitu. Nah ini terus berlangsung perang propaganda publik ini terutama di dunia online. Yang menarik adalah saya pikir kampanye Hasbara. Nah ini Hasbara ini propaganda Israel ya. Istilah bahasa Ibrani-nya Hasbara begitu yang menggelontorkan budget jutaan atau miliaran dolar itu kalah dengan realita di lapangan gitu kan bahwa memang benar terjadi okupasi dan genosida begitu dan juga mereka kalah dengan opini publik dan berbagai upaya investigasi gerilya katakanlah begitu ya untuk membongkar kebobrokan propaganda Israel begitu. Nah ini juga dalam beberapa derajat saya melihat ada kontradiksi di sini antara opini publik, opini elit versus opini rakyat gitu, elit versus massa. Meskipun ini tidak serta-merta tercerminkan di kotak suara gitu ya. Dan saya akan apa namanya? Dan saya akan bahas kenapa juga begitu. Nah ini misalnya satu survei menunjukkan bahwa rata-rata orang di Belanda, mayoritas warga Belanda justru menolak ya suplai senjata terhadap Israel gitu. Nah, karakter aliansi pro-Palestina yang cukup solid ini meskipun juga belum terlalu besar, saya pikir juga kelihatan karakternya semakin meluas dan populis. Misalnya ini satu demo yang saya ikuti di bulan November setelah menangnya Partai Sayap Kanan PVV, Party for Freedom, Geert Wilders memimpinnya yang anti-Islam itu. Nah ini saya
dan istri terlibat demo dan pendudukan stasiun di Amsterdam ya. Ini yang terdiri dari 5.000 sampai 10.000 orang, meliputi mahasiswa, warga diaspora Timur Tengah, dan juga kaum miskin kota. Dan salah satu motornya di sini sebenarnya adalah kawan-kawan miskin kota ya. Jadi ini kawan-kawan homeless ya, kawan-kawan kaipang kota, dan juga kawan-kawan squatters ya. Jadi mereka-mereka yang ya tinggalnya menduduki gedung-gedung dan rumah-rumah kosong gitu. Nah ini mereka yang secara spontan turun ke jalan untuk terlibat dalam aksi ini begitu. Nah, kondisi represi dan ruang demokrasi ini sebenarnya beragam ya di banyak tempat dan pusat-pusat imperial yang lain gitu. Jadi peta di Amerika Serikat dan Inggris versus Eropa misalnya itu saya pikir ada perbedaannya begitu. Nah, saya coba ini ya, coba tutup dalam 5 menit begitu. Nah, ini perang untuk dukungan publik masih berlangsung hingga sekarang di antara kekuatan imperialis dan Zionis versus kelompok pro pembebasan dan massa, begitu ya. Nah, ini ada statistik-statistik yang menarik yang melihat bahwa sebenarnya banyak orang yang muak dengan kelakuan Israel gitu ya. Masalah ini tidak serta-merta tercerminkan di politik elektoral di Barat gitu ya. Karena kalau kita berbicara politik elektoral, maka kadang-kadang dia isu ini terdistorsi ya oleh isu-isu yang lain seperti migrasi, inflasi, naiknya ongkos kebutuhan hidup, kebutuhan perumahan yang semakin susah dan lain sebagainya begitu. Jadi misalnya seperti di Eropa banyak orang memilih partai-partai sayap kanan karena mereka merasa partai-partai ini yang berbicara secara gamblang soal isu misalnya naiknya ongkos kebutuhan hidup dan lain sebagainya begitu. Meskipun orang-orang ini bisa saja mereka merasa ya sebenarnya saya nggak setuju dengan posisi partai ini soal Israel misalnya, tapi karena soal perumahan mereka cocok jadi saya pilih mereka gitu. Yang menarik saya pikir adalah ada perubahan ya gitu. Jadi dulu misalnya dukungan terhadap Palestina itu diidentikan dengan dukungan dari dunia Islam atau dari Timur Tengah gitu, tapi sekarang justru banyak elemen-elemen dari blok imperialis itu sendiri gitu. Misalnya beberapa pemerintahan kiri tengah atau sayap kiri dari negara-negara di Eropa yang itu mendukung Palestina. Nah, itu kita bisa perdebatkan sedikit bentuk dukungannya seperti apa. Begitu, saya pikir juga kadang-kadang bentuk dukungannya tidak kurang jauh begitu ya, tapi saya pikir ini adalah satu langkah maju begitu ya. Misalnya mengakui kedaulatan Palestina sebagai satu negara gitu. Dan memang kenyataannya tapi ini termasuk dukungan tersebut termasuk hal yang sifatnya agak jarang begitu ya. Masih masih ini masih berjalan lah gitu. Masih belum menjadi mayoritas gitu. Karena kalau kita melihat pendukung Palestina di parlemen-parlemen burjuis misalnya dia masih cenderung sedikit gitu. Di Belanda misalnya yang mendukung Palestina hanya satu dua politisi dari dari aliansi Partai Buruh dan Hijau begitu. Ada juga dari partai yang lebih kiri lagi, misalnya partai By Ain itu dia juga mendukung Palestina secara keseluruhan. Dan satu partai di parlemen Belanda, di DPR Belanda yang secara konsisten mendukung Palestina dari awal adalah Partai Hak Binatang ya. Ini menarik juga, Party for the Animals begitu. Tapi selain partai-partai ini sedikit ya yang mendukung Palestina gitu. Nah ini saya pikir semakin ke sini aliansi populis dalam artian ini aliansi sifatnya luas dan dalam beberapa derajat juga lintas kelas untuk Palestina semakin menonjol. Dalam aksi 1 Mei misalnya yang ini aksi May Day ya di Amsterdam yang saya terlibat, saya lihat misalnya ada kelompok-kelompok serikat buruh yang terlibat, juga ada kelompok-kelompok minoritas etnis dan seksual misalnya yang terlibat, juga ada pekerja tech gitu ya, pekerja di sektor teknologi, buruh teknologi. Nah ini satu rekan demonstran ya, satu kawan, dia buat spanduk tech workers, tech genocide. Jadi tech workers against genocide ya kan, pekerja teknologi anti genosida begitu. Gerakan mendudukan kampus juga semakin luas. Dia katakanlah bermula di Amerika Serikat, tapi meluas ke banyak tempat, termasuk ke Jepang, Eropa, Meksiko dan lain sebagainya. Saya juga terlibat menemani ya kawan-kawan mahasiswa di sini yang terlibat dalam aksi pendudukan kampus. Pukulan balik dari rezim ini berupa represi tentu saja. Ini juga represi yang dikasih lampu hijau katakanlah begitu oleh pihak rektorat. Tetapi kawan-kawan mahasiswa ini, kawan-kawan muda ini ternyata meskipun dalam beberapa hal mereka ini baru ya, baru terlibat militansi lagi, terutama dibandingkan dengan kondisi kita di selatan gitu, dibandingkan kondisi kawan-kawan di Indonesia dan lain sebagainya. Tapi
mereka dengan cepat belajar ya untuk bisa memukul balik secara dinamis gitu. Saya bisa cerita lebih lanjut begitu ya. Nanti bagaimana misalnya kawan-kawan demonstran di University of Amsterdam itu cara mereka melakukan perebutan ruang dan pendudukan kampus itu sangat dinamis karena mereka pindah-pindah misalnya dari satu gedung ke gedung lain dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitu. Perjuangannya masih panjang, terutama karena naiknya kekuatan kanan, tapi ada sejumlah capaian ya. Misalnya pemutusan kerjasama dan boikot investasi Israel oleh kampus-kampus di Belgia dan Spanyol. Nah, terakhir saya mau bilang, mau merangkum, kira-kira mungkin ini kondisi besar perjuangan pembebasan Palestina sekarang, gitu ya. Kalau kita bicara mengenai kondisi lapangannya, siapa yang secara efektif menggempur Zionis di lapangan ini ada pasukan lapangannya ada 3H ya istilahnya. Ada Hamas, di Gaza ada Hizbullah, di Lebanon dan juga ada Houthi ya, kelompok militan Houthi. Tapi mereka lebih senang disebut sebagai pejuang Ansarullah ya, pendukungnya Tuhan begitu. Nah ini kelompok-kelompok ini punya kapasitas militer yang kuat dan cukup berhasil mengempur tentara imperialis IOF dan Hamas misalnya sudah berapa kali menawarkan gencatan senjata, tapi proposal ini lagi terus-menerus diblok oleh Israel gitu ya. Teman-teman juga mungkin mengikuti advokasi di Mahkamah Internasional dan juga tadi saya bilang ada juga kelompok-kelompok anti imperialis yang muncul di utara begitu. Yang saya pikir ironis adalah di Timur Tengah sebenarnya ada juga proses kapitulasi ya eh, oleh pemerintah dan kapitalis di dunia Arab yang tergiur kerjasama dengan Zionis yang itu puncaknya ketika mereka menandatangani normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel ya dalam perjanjian Abraham di bawah pemerintahnya Trump pada waktu itu. Dan tadi saya juga bahas soal dialektika antara represi dan perlawanan di kampus. Terakhir, apa yang bisa kita lakukan di Indonesia? Saya pikir kita perlu dorong aksi massa yang lebih yang lebih masif. Kita perlu mendorong putusan hubungan dagang antara Israel dan Indonesia begitu. Dan saya pikir kita perlu memikirkan dan mereformulasi ulang ya soal perjuangan Palestina bahwa ini bukan sekedar isu kelompok Islam tapi isu semua. Ini adalah isu pembebasan nasional yang harus dipromosikan, yang harus didukung oleh gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan progresif dan gerakan kiri. Terakhir saya mau bilang bahwa kita perlu menolak both sideism ya, bahwa dua-duanya salah dan false equivalence. Ada dua-duanya melakukan kekerasan begitu ya. Saya pikir ada karakter yang secara fundamental berbeda antara penindasan yang dilakukan oleh penjajah dan upaya perlawanan yang dilakukan oleh yang terjajah. Sekian dulu dari saya dan terima kasih banyak kawan-kawan. Terima kasih banyak, Mas Ikra. Banyak sekali yang saya dapatkan dan teman-teman dapatkan dari materi tadi. Em, Menyimpulkan secara singkat sebelum masuk ke pertanyaan, em, yang pertama saya dapatkan kalau perlawanan 7 Oktober yang dilakukan oleh Hamas itu bukan sebuah act of war, bukan sebuah kegiatan perang, namun perlawanan dari kelompok yang direpresi seperti tahanan kamp konsentrasi. Bahkan ada yang menyebut bahwa Gaza adalah kamp konsentrasi terbesar di dunia. Kemudian evolusi gerakan Palestina itu berawal dari kelompok-kelompok yang awalnya reaksioner dan kita tidak bisa menuntut sebuah politik yang terhormat dari orang-orang yang sedang marah karena orang-orang sebangsanya, keluarganya sedang dibunuh. Kemudian yang saya tangkap juga di Palestina gerakan politiknya itu sangat beragam dan kita tidak bisa memilih-milih gerakannya yang sangat beragam, maka kita tidak bisa memilih-milih sejarah mana yang kita suka dan kita munculkan. Ada sebuah kelupaan kolektif, amnesia kolektif di seluruh dunia tentang sejarah Palestina dan siapa Palestina itu, sehingga kita seringkali mendukung Palestina dengan buta. Di situ kita
lebih mudah kehilangan semangat, dan pada akhirnya ketika kita tidak memulainya dengan pengetahuan, kita bisa kalah dalam menulis sejarah. Seperti yang dikatakan Mas Ikra tadi, ada pergerakan-pergerakan, ya ini yang versi direvisi dikit. Ya, ada pergerakan anti kolonialisme dan imperialisme yang telah dilakukan dalam sejarah, seperti pergerakan kaum muda di Amerika ketika ada Perang Vietnam, sit in, teach in, aksi massa yang konsisten telah memunculkan keberhasilan kampanye yang tidak hanya merubah opini publik, tapi juga merubah penulisan sejarah dan ingatan kolektif Amerika serta seluruh dunia tentang kemenangan Vietnam. Dan ini perlu juga dilakukan dalam semua perjuangan anti kolonialisme dan anti imperialisme. Ini saya dapat pertanyaan dari kawan Benjos. Pertanyaannya ada 3. Aduh, saya pilih salah satu dulu ya. Intinya, bagaimana kita mendorong solidaritas pembebasan Palestina yang memiliki karakteristik sadar kelas. Apakah kita harus membuat perjuangan yang populis saja, atau juga menyatukan kesadaran kelas dan kesadaran historis atas kolonialisme dan imperialisme dalam perjuangan ini, atau kita biarkan populis saja? Silahkan dijawab oleh, ini pertanyaan untuk siapa kawan? Oh ya, pertanyaannya tadi saya ke-mute ya, maaf. Ada pertanyaan gini dari kawan Benjos. Solidaritas Palestina dapat menyatukan elemen anti-kapitalis. Kenapa itu? Ini saya satukan aja pertanyaannya. Bagaimana cara kita mendukung solidaritas pembebasan Palestina yang sekaligus memiliki karakteristik sadar tentang kelas? Pertanyaan ini sepertinya lebih cocok ke Mas Ikra. Kemudian pertanyaan dari Bintang, untuk Mbak Rizky, apakah betul adanya sejarah dukungan Nazi pada pembentukan awal Zionisme? Silakan yang pertanyaan untuk Mas Ikra dulu dijawab. Oke, terima kasih Bung Benjos tadi ya yang tanya saya. Saya coba singkat aja ya jawabnya, karena tadi saya juga udah panjang kali lebar bercuap-cuap begitu. Eh, Memang itu saya pikir PR perjuangan pembebasan nasional dimanapun ya, untuk mendorong karakter perjuangan dan juga nanti kalau sudah menang karakter state building gitu yang punya punya yang sadar kelas, yang sosialis bahkan begitu. Jawaban pendeknya adalah itu adalah work in progress gitu ya. Jadi itu adalah hal yang masih apa namanya yang sedang diusahakan sekarang gitu. Kalau kita bicara eh, core ya, eh, misalnya di core atau inti kelompok-kelompok inti, organizer-organizer inti yang terlibat dalam aksi-aksi pro-Palestina di Barat misalnya, di pusat-pusat imperialis dan lain sebagainya, itu karakter kirinya sangat kuat sebenarnya begitu. Jadi ya mungkin tidak semuanya Marxis Leninis begitu, tapi
banyak ya misalnya yang dia memakai apa namanya analisis-analisis kelas misalnya begitu, banyak yang sangat berkomitmen ya terhadap anti kolonialisme dan lain sebagainya. Jadi ini cukup merata ya, baik di tingkat kelompok-kelompok kirinya maupun di kelompok-kelompok mahasiswanya maupun di intelektualnya, katakanlah seperti itu. Dan juga di beberapa kelompok diaspora begitu. Nah, kemudian ada lapisan kedua yang lebih luas ya, ada masyarakat luas, ada kelompok-kelompok gerakan sosial baru, misalnya gerakan-gerakan masyarakat sipil yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu lebih populis ya tuntutannya begitu. Tapi eh, saya pikir untuk sekarang ada 3 pintu masuk ya, agar kita mendorong supaya perjuangan pembebasan nasional Palestina ini lebih punya karakter kelas. Pertama adalah eh, kita ini ya tidak bisa eh, menafikan dan membuat distingsi yang aneh ya antara kelompok bersenjata dengan warga sipil di Gaza gitu. Saya pikir itu konyol begitu. Karena eh, ya itu lagi-lagi itu adalah dalih yang dipakai untuk genosida gitu. Kedua, kelompok-kelompok militan Palestina ini punya basis populer begitu. Mereka yang bergerak di massa begitu. Hamas misalnya itu punya sayap-sayap sosial, kebudayaan dan lain sebagainya. Begitupun juga kelompok-kelompok yang lain ya begitu. Jadi kalau kita ingin melakukan intervensi, kita mulai intervensi di situ bahwa perlu ada pengakuan bahwa kelompok-kelompok militan ini ya kita bisa berdiskusi nanti setelah damai apa yang harus dilakukan dengan mereka begitu. Mereka punya posisi yang sah, legitim dalam perjuangan pembebasan nasional Palestina. Dan itu dari pengalaman anekdotal saya ngobrol sama secara apa acak secara random dengan kawan-kawan Palestina di sini ya posisi mereka seperti itu gitu. Mungkin nggak setuju dengan Hamas atau mereka mungkin beda pilihan politik tapi ya mereka misalnya mendukung taktik perjuangan bersenjata dan lain sebagainya. Eh, Bahkan ada yang bilang ada spekulasi ada yang bilang beberapa kelompok kiri itu masuk ke Hamas ya. Makanya piagamnya bisa berubah tapi itu spekulasi sih. Saya kurang tahu persisnya gimana. Kedua adalah pintu masuk yang kedua, sorry, kita perlu melakukan kritik terhadap otoritas Palestina ya, pemerintahan Palestina yang ada di tepi barat, yang tadi dibilang Mbak Rizky juga, ya ini mereka sebenarnya merupakan bagian dari kelas yang diuntungkan oleh okupasi Zionis gitu. De facto mereka sudah menjadi kolaborator gitu ya, dan sangat korup dan otoritarian dan kelas penguasa negara ini dan juga kelas-kelas kapitalis rente yang berada di sekelilingnya ini yang perlu dihajar juga begitu. Apa namanya? Itu dua ya, dua pintu masuk ya. Ketiga, yang terakhir adalah yang perlu didorong tuntutannya selain ceasefire, gencatan senjata adalah equal rights for everyone, hak yang setara untuk semua. Ya, jadi hentikan blokade begitu. Orang bisa bebas keluar masuk begitu, bantuan bisa bebas keluar masuk, orang bisa memilih di pemilu, orang punya hak-hak politik yang sama begitu. Dari situ kita bisa berspekulasi, berdebat soal desain rezim atau negara atau tatanan ekonomi setelah nanti apa namanya okupasi seperti apa begitu. Tapi equal rights for everyone. Di situ ada ruang demokrasi begitu di mana rakyat pekerja di Palestina bisa menyuarakan suaranya. Saya pikir 3 itu yang perlu didorong ya agar perjuangan pembebasan Palestina punya karakter kelas yang lebih kuat. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Ikra, sangat-sangat insightful dan Benjos catat, aku juga catat. Kemudian ada pertanyaan untuk Mbak Rizky, apakah betul adanya sejarah dukungan Nazi pada Zionisme untuk membangun tanah air di Israel? Dari kawan Bintang. Ya, makasih banyak teman-teman sekalian untuk pertanyaannya dan untuk sudah hadir. Masih banyak juga Zara untuk moderasi. Mohon maaf tadi saya di awal langsung lompat kepada paparan karena dikejar waktu takut kelamaan, jadi belum sempat memperkenalkan diri. Eh,
Anyway, pertanyaan ini saya sendiri tidak mendalami isu relasi antara Nazi dan Zionisme ya, tapi memang ada seliweran atau karya-karya mungkin ya karya-karya pinggiran yang mungkin nggak jadi mainstream tentang bagaimana eh, aspek-aspek atau kelompok-kelompok tertentu dari Yahudi saat itu di Eropa itu mereka bisa tanda kutip membayar jalan mereka untuk bisa keluar dan bahkan kalau nggak salah beberapa bisa dapat peta uh, Auschwitz itu sendiri gitu dan ada seliweran berita kalau Hitler bahkan menyepakati atau menyetujui uh, orang-orang Yahudi pindah ke Palestina gitu. Dan uh, miliuner-miliuner Yahudi yang lain bisa terbebas gitu ya dari kamp konsentrasi dan bisa pindah ke negara Eropa yang lain bahkan ke Amerika Serikat itu memang ada. Tapi kalau dukungan Nazi pada Zionisme terus terang saya belum mempelajari hal itu, tapi seliwerannya itu ada. Mungkin konteks dukungannya itu bukan dukungan ideologis yang menjadi narasi-narasi fasis mereka gitu. Tapi sekali lagi berbicara pada logika kepentingan politik dan kelas yang berkuasa. Eh, nah, dari konteks itu ya, saya juga ingin menyambung ke pertanyaan dari Ben Jos kalau boleh. eh, Bicara soal kelas berkuasa bisa memuluskan jalannya untuk keluar, bahkan keluar dari kamp konsentrasi atau dari pembantaian Holocaust gitu ya. Saya pikir isu soal solidaritas terhadap Palestina dan soal mengakhiri penindasan sistem kapitalisme yang sudah membusuk ini kayak pertanyaan besar kita gitu. Dan tadi saya sepakat dengan poin-poin yang sudah disampaikan Bung Ikro. Pentingnya aliansi-aliansi lintas sektoral, tapi juga solidaritas yang egaliter di tanah Palestina dan perjuangan untuk prinsip-prinsip egaliter di wilayah lain. Tapi juga ingin menyambung ke konteks otoritas Palestina tadi. Sebenarnya kasus otoritas Palestina ini bisa jadi contoh penting bagi kita soal busuknya sistem kapitalisme dan bagaimana neoliberalisme bekerja di pemerintahan. Selain daripada kalau bisa saya agak rinci ya bagaimana otoritas Palestina itu memuluskan neoliberalisme. Pertama di dokumen mereka di dokumen pemerintahan Palestina itu sendiri mereka menyatakan dengan tegas dan eksplisit bahwa sistem ekonomi mereka, sistem ekonomi Palestina adalah pasar bebas. Dan ini lebih vulgar daripada Amerika atau bahkan Pancasila yang malu-malu gitu kan. Nah, dari sini juga merekalah yang memberi jalan bagi kolonialisme Israel. Satu, lewat aliansi kapitalis Palestina dengan elit politik otoritas Palestina yang korup. Mereka memonopoli perdagangan, mereka memonopoli sektor public-private partnership, mereka memonopoli 20-an impor komoditas dari mulai bensin, gula, tembakau, apa aja mereka monopoli sehingga menghancurkan ekonomi rakyat Palestina. Kedua, mereka menjalin bisnis dengan pejabat-pejabat pensiunan militer dan pejabat politik dari Israel. Mereka membangun zona-zona industri bersama. Artinya apa? Artinya mereka tanda kutip saya bilang mereka mengkhianati cita-cita pembebasan Palestina itu sendiri. Dan seringkali meskipun sejarahnya mereka dirangkul sebagai elemen borjuasi nasional yang penting untuk pembebasan anti kolonial, ujung-ujungnya begitu nasionalisme borjuasi ini dirangkul dalam gerakan pembebasan, mereka jadi mereka menjadi musuh di dalam rakyat yang terjajah itu sendiri. Karena mereka akhirnya membangun deal-dealan itu. Dan ini neoliberalisme yang sangat brutal di Palestina. Selain itu mereka juga melakukan kontrol dan eksploitasi terhadap buruh Palestina itu sendiri. Mereka mempraktikkan upah di bawah standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah Palestina. Dan mereka udah tepi barat dibagi-bagi nih kan dari perjanjian Oslo. Sekarang mereka dengan korupnya mereka dan dengan kolusi mereka, dengan prinsip neoliberalisme mereka dan permainan dengan kapitalis dan korporasi Israel, akhirnya rakyat Palestina terpecah belah. Boycott, divest, sanction itu mendapat pukulan yang sangat berat karena mereka lah yang berinvestasi di Israel. Kapitalis Palestina, mereka berinvestasi di Israel dan mereka membangun proyek-proyek nasional untuk Palestina itu pakai kontraktor dari Israel. Banyak di tepi barat itu bisnis-bisnis large scale proyek nasional ibaratnya kayak Omnibus Law dan ya proyek-proyek skala nasional kalau di Indonesia ya itu oleh
di Palestina subkontraktornya lokal kapitalis yang mendapat untung dari bisnis dengan Israel. Nah, yang ingin saya katakan adalah ketika kita mau menjalin solidaritas untuk bicara soal penghapusan sistem kapitalisme yang busuk, pada kenyataannya ini memang sudah busuk. Dan apakah sistem yang sekarang bisa kita lakukan? Kayak tadi Bung Ikro bilang solidaritas global, student encampment itu sangat signifikan. Tapi ketika terbentur di politik elektoral itu mental semua. Tapi pelan-pelan, ya maksudnya bukan pesimis ya, tapi kita harus pahami bahwa ya ini sistem yang menahan kita meskipun jutaan orang bersuara untuk kemerdekaan Palestina. Dan satu titik juga solidaritas untuk Palestina adalah benteng kita untuk melawan imperialisme, neoliberalisme, segala bentuk kapitalisme rasial. Ini ibaratnya the last fortress kalau bicara soal krisis modernitas. Ini sedikit tanggapan dari saya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saya harap kawan-kawan juga catat, seperti saya juga catat dan rekam. Sebelum kita mengakhiri, mungkin kita boleh masuk ke... Oh, masih ada. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum masuk ke ending statement? Ya, silakan. Dari saya ada komentar dan pertanyaan. Oh ya, saya Nanang. Terima kasih buat Bung Ikra dan Mbak Rizky atas pemaparannya, sangat berguna bagi kami. Langsung saja saya menyoroti pertama-tama saya ingin bilang bahwa aspek historis perkembangan formasi sosial dan corak produksi di Palestina itu memang jarang sekali dibicarakan, dan kita juga karena keterbatasan ini itu jadi tidak memahami betul gitu apa yang terjadi di sana. Untung tadi Mbak Rizky sudah membuka jendela-jendelanya untuk kita bisa dalami. Bung Ikra juga. Menyambung ke statement akhir Bung Ikra tentang pentingnya kita memikirkan ulang perjuangan Palestina, sehingga bukan sekedar isu kelompok agama. Itu yang sebetulnya lagi kita lakukan di pembebasan. Lebih khususnya merumuskan tema atau tuntutan utama dari kampanye yang mesti kita lakukan itu apa gitu. Apa namanya? Dan tadi sudah ada insight sebetulnya, baik dari Mbak Rizky maupun dari Bung Ikra, bahwa ada pihak yang mesti disasar juga dalam setiap aksi-aksi solidaritas untuk rakyat Palestina, yaitu otoritas Palestina yang korup itu, yang dikuasai oleh kelas-kelas penguasa. Nah, itu penting dicatat. Sebelum itu, tadi kan kita juga udah bahas, Bung Ikra juga udah bahas banyak kelompok bersolidaritas, dari yang berlandaskan demokrasi HAM sampai yang kelompok-kelompok kiri juga menyuarakan di diskusi Islam Bergerak sebelumnya yang menghadirkan Aisyah Hasan. Itu juga dibahas tuh masalah bungkus kampanyenya gitu, tuntutan utamanya itu mau apa. Nah, kalau yang saya dapat dari di diskusi Islam Bergerak waktu itu kan, ini harus dihentikan dulu perangnya gitu kan, ceasefire. Nah, tapi setelah ceasefire gimana gitu. Dari situlah mulai terjadi perpecahan di kalangan kelompok pro Palestina. Itu juga yang kita lagi pikirin, kita mau dukung yang mana gitu. Mau dukung, maksudnya mau suarakan tuntutan solusi dua negara, merdeka, atau apa gitu. Untung tadi Bung Ikra dan Mbak Rizky juga udah jelaskan bahwa solusi dua negara itu lahir dari kapitulasi dan apa namanya, langkah-langkah imperialis untuk memoderasi gerakan kemerdekaan di Palestina kan, penjajahan Israel di sana gitu, untuk dihambat gitu perlawanannya dengan ada
perjanjian semacam itu. Nah, jadi mungkin itu bisa kita singkirkan. Nah, lalu kalau itu benar bisa disingkirkan, apa tuh call utamanya dan call turunannya? Misalkan untuk otoritas Palestina tadi sudah gitu, kita bisa tuntut mereka untuk menghormati hak semua orang, eh, dan untuk pemerintah Indonesia juga apa gitu kan. Nah, ini mungkin bisa kalau ada yang bisa menjawab baik juga gitu, karena kita ada di Indonesia dan mau nggak mau eh, ya kita harus punya tekanan juga buat pemerintah gitu. Selama ini kan pemerintah di forum-forum resmi di PBB mereka dukung gencatan senjata, terus dukung untuk Palestina diakui sebagai anggota, mendukung em, apa namanya Afrika Selatan mengajukan gugatan ke ICJ. Nah, apakah itu langkah-langkah dukungan itu cukup atau sebetulnya ada langkah yang lebih konkret yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia yang bisa kita suarakan agar eh, bisa benar-benar berdampak gitu bagi apa yang sedang terjadi di Palestina sekarang. Misalnya ya tentu bukan sekedar itu kan apa namanya? Saya nggak mau bilang apa kirim pasukan perdamaian karena itu apa namanya terlalu terlalu anu lah. Tapi ada nggak sih yang lebih konkret selain ya me- meratifikasi apa namanya konvensi genosida yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia kan sebetulnya hipokrit gitu kan. Indonesia dukung gugatan genosida tapi dia sendiri nggak ini gitu, bukan sebagai negara anggota Statuta Roma kalau nggak salah. Jadi itu dari saya, Bung dan Mbak. Terima kasih. Ya, ini untuk kedua pemateri. Apa Mas Ikram mau jawab dulu? Boleh. Makasih banyak Bung Nanang dan kawan-kawan atas pertanyaannya dan senang bahwa ini menjadi topik diskusi ya begitu. Saya sendiri juga punya kegelisahan karena saya merasa ya lagi-lagi karena di Indonesia ini kita banyak masalah begitu ya. Eh, Termasuk dari rezim kapitalis dan penguasa hari ini begitu. Saya merasa giroh atau semangat anti imperialis kita apa namanya cenderung turun ya begitu. Meskipun akhirnya dalam beberapa bulan terakhir sepertinya naik lagi setelah pembantaian Rafah dan juga naik lagi sensitivitas kita mengenai eksploitasi di Papua begitu. Yang mana bagus tapi ya pas awal-awal genosida ini berlangsung saya gelisah juga gitu. Saya pikir kalau untuk tuntutan konkret, nah itu memang ya pasti akan banyak perdebatan ya begitu. Eh, tapi ada beberapa hal yang apa namanya yang perlu kita akui dan kemudian kita bisa merumuskan tuntutan konkret ya berdasarkan dari apa namanya dari kondisi tersebut gitu. Pertama ya apa namanya warga warga Israel ya kemungkinan besar akan terus bercokol di situ ya gitu. Nah kita bisa apa namanya ya itu yang juga terjadi di apartheid Afrika Selatan itu kan orang-orang kolonis kulit putih kan juga terus bercokol di situ ya begitu. Jadi itu sudah relatif sosiologis saja gitu. Yang ya bermasalah kan adalah ketika ada penindasan dari apa dari para settlers ini ke penduduk asli begitu. Jadi itu satu satu apa namanya satu kondisi sosiologis gitu ya. Kedua, faktor lain yang saya pikir perlu kita apa namanya perlu kita akui adalah bahwa energi perjuangan bersenjata dan energi Islamic resistance itu tidak akan hilang gitu. Dia akan terus di situ mau tidak mau ya itu harus diakui dan disalurkan dengan apa namanya dengan jalur-jalur yang demokratis begitu. Yang itu dilakukan gitu, tapi ya itu diblok terus-menerus ya oleh rezim Israel yang semakin lama semakin ke kanan dan semakin fasisis bahkan dan juga oleh blok-blok imperialis terutama Amerika. Jadi solusi dua negara ini kayak kita ngasih apa sih kayak ngasih umpan ya atau kasih makanan ke ke ini
kepeliharaan gitu kan supaya dia nurut sama kita apa segala macam, tapi ya ini nggak akan menyelesaikan masalah begitu. Ini bohong-bohongan saja gitu dan yang untung dari sini ujung-ujungnya adalah kelas kolaborator ya dari masyarakat Palestina itu sendiri gitu. Jadi itu dua fakta yang saya pikir kita harus akui gitu. Lantas tuntutannya apa selain gencatan senjata gitu? Saya pikir itu tadi ya, equal rights for everyone dari from the river to the sea gitu ya, dari sungainya sampai lautnya. Nah, itu dulu begitu. Proses formasi sosial setelah itu ya bisa makan waktu gitu. Tapi the occupation and the blockade apa segala macam ya itu dari situ ya saya pikir. Kemudian eh, terlepas dari kritik terhadapnya, saya pikir gerakan boykot ini punya apa namanya punya peranan penting ya gitu. Nah ini satu inisiasi yang kawan-kawan dosen lakukan di Belanda ini, kami mengundang Maya Win, seorang ya ilmuwan sosial kritis kiri dari Palestina, sorry, dari Israel, dia orang Yahudi. Dia menulis buku ini, Towers of Ivory and Steel. Nah ini, nah dia kemarin book tour di sini dan dia bilang dari risetnya dengan sangat jelas bahwa kampus-kampus di Israel misalnya itu terlibat secara langsung dalam okupasi dan apartheid gitu. Jadi ya itu sudah sangat kuat ya argumennya untuk gerakan boykot begitu. Dan yang perlu dipreteli ini, saya pikir bukan hanya image Israel saja, tetapi institusi-institusi yang mendukung operasi apartheid dan genosida ini gitu. Jadi kekuatan ekonominya perlu kita kebiri pelan-pelan, kemudian legitimasi kultural dan kebudayaannya dan intelektualnya perlu kita kebiri pelan-pelan begitu. Karena salah satu bacotan omong kosong Israel itu kan mereka satu-satunya demokrasi di Timur Tengah begitu kan. Yaitu omdo aja, omong doang, omong kosong sebenarnya begitu. Dan riset Mayawin dengan gamblang menunjukkan itu gitu. Jadi kalau itu bisa didorong terus-menerus begitu, apa namanya? Saya pikir apa namanya akan penting implikasinya gitu. Itu akan membuat Israel menjadi negara pariah gitu, seperti Afrika Selatan pada waktu itu. Terakhir untuk eh, pemerintah Indonesia misal atau pemerintah di negara-negara selatan yang lain begitu, saya pikir kalau untuk RI putus hubungan dagang ya. Itu meskipun itu jumlahnya nggak banyak tapi bodo amat itu cut gitu. Itu saya pikir penting. Putus hubungan dagang. eh, Kemudian saya pikir kita perlu membuka kalau memang niat gitu, dan tapi saya sangat skeptis gitu. Karena misalnya beda posisi dan kedekatannya dibandingkan dengan pemerintahan di Turki atau Malaysia misalnya gitu. Saya pikir kita perlu membuka channel-channel komunikasi dan diplomasi dengan kelompok-kelompok militan Palestina yang lain di luar otoritas Palestina begitu. Jadi memberi ruang untuk mendengar pendapat mereka gitu. Nah, itu semua hanya bisa dilakukan kalau kita juga melakukan aksi massa terus-menerus ya begitu. Begitu mungkin Bu Nana dan kawan-kawan. Baik, terima kasih Bung Ikra. Kita ke Mbak Rizky, apakah ada jawaban dari pertanyaan kawan Anang tadi? Ya sedikit aja. Makasih banyak pertanyaannya juga. Ini yang jadi langkah-langkah strategis kita ya. Dan saya juga mau bilang nih, saya setuju banget yang usulan Bung Ikro soal putus hubungan dagang dengan Israel. Ini kan lucu karena narasi-narasi diplomasinya kan Indonesia berpihak pada Palestina dan menolak Israel dengan ya fakta bahwa kita negara mayoritas Muslim terbesar, tetapi secara subtil masih saja berhubungan dagang dengan Israel dengan malu-malu. Tapi yang juga tidak malu-malu adalah, dan menurut saya perlu diakhiri dan perlu ditekan, adalah kunjungan-kunjungan bersahabat ke Israel gitu. Atas dasar toleransi kayak, atas dasar bina damai kayak dan sebagainya. Kita harus membangun narasi bahwa kita tidak mentolerir dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk bertamasya dengan undangan atas nama perdamaian lintas iman dan toleransi ke negara yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan, yang menyalahi pasal-pasal Pancasila itu sendiri gitu. Kemudian yang langkah berikutnya juga menolak paspor Israel untuk masuk ke Indonesia. Saya pikir ini sudah dilakukan oleh beberapa negara
tapi saya rasa Indonesia belum melakukannya ya. Eh, eh, Ya maksudnya kalau kita lihat negara-negara Iran bahkan Saudi Arabia yang absurd itu bahkan konon katanya menolak paspor Israel. Jadi ini lucu gitu. Jadi mana yang kelihatan, mana yang enggak, mana yang hipokrit yang ditampilin depan, mana di belakang. Tapi sebaiknya konsisten gitu menolak hubungan dagang, menolak hubungan diplomasi atau tamasya jalan-jalan ke negeri Zionis dan apa menolak paspor. Yang ketiga juga saya pikir kerja-kerja akar rumput yang sudah dilakukan di Global North untuk solidaritas Palestina itu perlu dibangun di Indonesia. Karena di Indonesia lagi-lagi tadi Mbak Zara sudah jelaskan sentimen pro-Palestina lebih berbau-bau atas nama agama. Sehingga ini agak tereksklusi bagi kelompok-kelompok lain yang sebenarnya membutuhkan solidaritas yang sama. Misalnya di Papua, teman-teman Papua yang kekhawatirannya ini dengan adanya konsensi tambang, omnibus law dan sebagainya makin digerus, termasuk juga di Kalimantan. Jadi isu-isu Palestina juga menjadi isu-isu kemanusiaan bersama dan itu perlu dilakukan misalnya lewat diskusi-diskusi seperti ini dan membahas isu-isu Palestina dari karya-karya kayak tadi Norman Finkelstein, Edward Said, Ilan Pape misalnya, dan itu didiskusikan secara ramai oleh khalayak Indonesia sehingga wacana tentang Palestina tidak seolah-olah hanya ke dalam satu segmen kelompok Islam tertentu. Jadi ini akan memperluas dukungan dan juga membuat dimensi kesetaraan dan solidaritas itu melampaui basa-basi soal perdamaian bersama atau kesetaraan semu dan sebagainya. Jadi saya pikir kerja-kerja intelektual, kerja-kerja epistemik, kerja-kerja gerakan dari akar rumput dengan melakukan upaya-upaya seperti itu, hal-hal seperti ini bisa dilakukan gitu. Itu aja dari saya singkatnya. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Ya, karena tadi Bung Ikra punya janjian di jam 6, boleh singkat kata ending statement, dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak kawan-kawan pembebasan atas kesempatannya. Saya senang bisa diskusi sama kawan-kawan gitu ya. Dan harapan saya sih dari diskusi ini bisa bergulir diskusi-diskusi yang lain dan juga harapannya aksi-aksi yang lain ya. Dari kawan-kawan yang di Indonesia maupun kawan-kawan di tempat-tempat lain. Begitu dan juga eh, menjadi awalan untuk memahami lebih lanjut dan dalam apa natur ya, apa karakteristik dari kolonialisme Zionis itu, gitu ya, dan imbasnya bagi orang Palestina begitu. Dan bahwa mengkritik Israel itu bukan berarti kita antisemitik ya, ini hal konyol tapi perlu disebutkan entah kenapa di tahun 2024 gitu. Yang perlu kita sebutkan, yang saya ingin sebutkan juga dan ini nyambung dengan kondisi kita di Indonesia, kondisi kawan-kawan di Papua adalah ya orang terjajah tidak tidak apa tidak perlu banyak ngomong untuk memprotes soal penjajahannya gitu. Eh, Orang-orang Afrika di Afrika Selatan itu bukan bukan salah mereka misalnya ketika para penjajah kulit putih itu dulu dipersekusi juga oleh kolonialis Inggris gitu, nggak ada hubungannya gitu, tidak ada hubungannya antara eh, nenek moyang orang Israel yang dipersekusi dan dibantai di Holocaust dengan apa namanya dengan itu tidak bisa dipakai untuk menjustifikasi pendudukan di Palestina gitu, itu nggak nyambung gitu, sama halnya dengan kita di Indonesia gitu, bukan urusan orang Papua, orang Indonesia dulu pernah dijajah Belanda gitu. Ya, eh, ya itu yang menjadi urusan orang Papua adalah kita menjajah orang kawan-kawan di Papua gitu. Jadi eh, kolonialisme di di mana apa namanya di dimanapun bentuknya, dimanapun posisinya dia dia punya punya karakter yang sama gitu. Dan terakhir. Kalau kita bicara soal kolonialisme pendudukan, itu yang ditekankan kan soal pendudukannya, ya, begitu. Tapi kita tidak boleh lupa soal dimensi eksploitatifnya, ya, terutama dalam konteks perkembangan kapitalisme yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Rizky. Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Bung Ika. Kemudian kita lanjut ke Mbak Rizky untuk ending statement untuk mengakhiri diskusi hari ini.
Iya, makasih banyak teman-teman semua. Mungkin yang pertama dari saya, diskusi-diskusi kayak gini dan silaturahim yang seperti ini bisa terus berlanjut ya. Kadang poin-poin tertentu dan isu-isu tertentu itu atau standpoint kita itu terlihat seperti berseberangan atau terlihat seperti kita terfragmentasi begitu besar dan berpecah belah. Mungkin sebagiannya juga karena jarang silaturahim kayak gini. Silaturahim lintas etnis, suku, agama, ras, gender dan sebagainya gitulah ya. Kita membangun diskusi dan menyamakan perspektif. Nah, yang kedua soal perspektif itu. Kenapa perspektif kelas dan ekonomi politik itu penting untuk melihat kapitalisme? Karena kita bisa kemudian mengatakan bahwa meskipun negara barat itu liberal dan sekuler, kemudian Indonesia itu negara mayoritas muslim, dan negara-negara Arab itu negara Islam, sehingga berbeda seolah-olah ada clash of civilization, pada kenyataannya praktek-praktek kapitalisme, relasi sosial, dan transformasi struktur masyarakat yang ditimbulkan itu sama polanya, baik itu di negara yang atas nama demokrasi liberal, sekuler, ataupun di negara-negara yang konon katanya negara Islam. Sehingga kalau kita mau mempreteli itu tidak ada perbedaan antara penindasan maksudnya kalau kita bongkar selubung-selubung itu penindasan di bawahnya itu polanya sama, dan itu kenapa penting untuk membuka selubung-selubung berbasis SARA untuk kita melihat bahwa problemnya kadang acap kali bukan di situ gitu kan, problemnya sebenarnya sama, relasi sosial yang berdasarkan eksploitasi dan akumulasi perampasan. Nah di sini membangun diskusi semacam ini adalah kerja-kerja epistemik dan saya harap sekali kita bisa membangun kerja-kerja itu bersama. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dua pemateri kita hari ini. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu lagi offline dan online. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang menyempatkan diri untuk menghadiri diskusi ini. Perlu diingat, kalau diskusi ini bukan satu-satunya diskusi kita tentang Palestina atau diskusi satu-satunya tentang situasi internasional. Karena untuk melihat situasi di kehidupan kita sekarang, kita perlu melihat ke masa lalu, masa depan, di dalam dan di luar. Dari saya, untuk mencapai tujuan kita, yaitu pembebasan nasional bagi semua kaum terjajah di dunia, kita perlu konsistensi dalam belajar, konsistensi dalam aksi, konsistensi dalam advokasi, dan konsistensi disiplin diri. Maka untuk kawan-kawan, selalu jaga kesehatan, selalu jaga kewarasan, dan selalu belajar, dan selalu bercakap dengan kawannya. Karena kita tidak sendiri, seperti rakyat Palestina tidak sendiri, kita bersama mereka, begitu juga kita bersama semua kaum terjajah yang ingin membebaskan diri. Salam pembebasan dari saya.